Sahabat, apakah kamu masih ingat soal insiden peretasan Pusat Data Nasional? Pasti masih ingat lah ya. Nah, apakah insiden itu mempengaruhi kinerja IHSG? Lalu, bagaimana performa emiten teknologi? Sesaat lagi kita akan bahas di segmen Apa Kata Redaktur kabarbursa.com. Saat ini telah hadir bersama kami di studio Mbak Devi Puspitasari, redaktur kabarbursa.com yang konsisten menulis perihal insiden peretasan Pusat Data Nasional ya Mbak. Kita langsung aja nih Mbak. Selamat sore Mbak Devi, terima kasih telah bergabung lagi bersama kami Mbak. Iya, makasih. Mbak Devi, Gimana? insiden peretasan Pusat Data Nasional itu berpengaruh nggak sih Mbak terhadap pasar modal kita? Tentu berpengaruh, jelas berpengaruh. Kita nggak usah ngomong soal investor, kita yang tidak menanamkan investasi di bursa saham aja ketar-ketir. Karena ini menyangkut dengan data pribadi kita yang bocor. Dan itu rakyat biasa aja takut. Saya secara pribadi takut. Dan bayangkan ketika Najwa atau saya menjadi investor di bursa saham. Sentimen negatif itu pasti membayangi pasar. Jadi pasar saham pada saat itu, terutama saham teknologi, itu juga menjadi sentimennya menjadi negatif gitu. Dan ada beberapa hal yang menjadi ketakutan, sentimen negatif, salah satunya adalah penipuan finansial. Bayangkan ketika data pribadi kita dipegang oleh penipu, yang data yang ternyata kemarin katanya hacker mau jual di dark market ya, itu kita di scam. Kemudian bukan hanya satu, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia di scam. Bagaimana gitu. Tentu saja itu menjadi sentimen yang tidak bagus untuk bursa saham, terutama investor saham. Gitu Najwa. Nah Mbak Devi, apakah kinerja saham emiten teknologi ikut terpukul Mbak akibat peristiwa tersebut Mbak? Dan apakah kinerja mereka sudah pulihkah? Pulih setelah belum? Kejadian tersebut? Belum. Karena belum ada kepastian dari pemerintah bahwa pemerintah akan membuat sesuatu hal untuk melindungi pusat data nasional, membuat resolusi untuk melindungi pusat data nasional. Hingga saat ini belum ada. Maka banyak asosiasi yang mendesak pemerintah untuk segera membuat benteng yang kokoh lah untuk melindungi pusat data nasional gitu. Oke Mbak, misal nih Mbak, kita ambil sampel contohnya tuh saham PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Mbak. Seperti apa sih Mbak pergerakan saham Telkom sebelum peretasan dan saat peretasan dan setelah peretasan itu Mbak? Iya, itu sangat signifikan. Penurunannya hampir 13%. Jadi dia mengalami penurunan frekuensi, mengalami penurunan pendapatan dan lain-lain. Jadi ada fase ya, ketika jadi total tuh 1 bulan tuh dari awal peretasan Juni, kemudian pertengahan Juni hingga awal Juli. Jadi kita coba bedah dari awal peretasan. Telkom pada saat itu di kisaran 3.500 hingga 3.700 per lembar saham. Kemudian itu kan karena memang awal ya, jadi sentimen pasar belum terlalu berpengaruh pada saat itu, belum terlalu sadar, belum terlalu ngeh gitu. Kemudian setelah investor tahu bahwa adanya peretasan, mulai sadar. Kemudian di pertengahan Juni, 20 Juni hingga 24 Juni, saham Telkom langsung anjlok ke 3.600. Dari 3.600 ke 3.400. Kemudian di titik terendah Telkom sampai menyentuh 3.200 per lembar saham. Kemudian di usai peretasan 9 Juli baru-baru ini ya. Berarti kemarin. Gitu. Kemarin Telkom masuk di level kemudian di kisaran awal 3.500. Artinya ada titik di mana investor jatuh sentimennya terhadap saham Telkom. Begitu Najwa. Oke Mbak Devi. Aku pengen nyinggung yang tadi Mbak Devi sempat sebut nih Mbak. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia kan mengusulkan pembentukannya Satgas
pengamanan data nasional. Menurut Mbak Devi nih, gimana nih Mbak? Apakah sanggup nih Mbak menjamin keamanan data nasional kita? Iya, jelas itu suatu hal yang penting ya, karena APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu punya usulan yang positif gitu. Bagaimana pusat data nasional kita dilindungi sedemikian rupa, jangan sampai kayak kemarin gitu ya, ada pembobol terus nggak diapa-apain gitu. Itu kan suatu hal yang lawak lah gitu. Jadi negara sebesar ini pusat data nasionalnya tidak dilindungi dengan kuat gitu. Apalagi di situ ada badan intelijen yang memang Badan Pusat Cyber Nasional BSSN yang seharusnya punya tupoksi untuk melindungi, tapi ternyata kebobolan. Dan pada saat itu beberapa kementerian, pusat data kementerian anjlok, terutama 2 kementerian ya, Imigrasi dan Kumham. Kita tidak tahu ada apa di belakang itu, yang jelas untuk membuat benteng yang kokoh melindungi pusat data nasional itu sangat urgent, sangat penting sekali, Najwa. Oke, baik. Makasih ya Mbak Devi Puspitasari telah berbagi pandangan serta informasinya bersama kami di studio hari ini.